Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan pula untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu ya kesehatanmu dan kebersihan agar kita selalu terhindar dari penyakit. Oh ya sahabat, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Dengan membaca, kalian dapat menggali isi teks eksplanasi ilmiah dan menyajikannya secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 2. Dengan mengamati, kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, serta dapat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. 3. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, kalian dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari. Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut ini, pahami isinya dengan baik. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tepat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.
Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tadi terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. 1. Paragraf ke-1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Tulislah jawabanmu, lalu tukarkan jawabanmu dengan seorang teman yang terdekat dan diskusikan. Adakah perbedaannya? Catat perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpanlah jawabanmu untuk pertemuan berikutnya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan sebagainya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum, menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Yang kedua adalah deretan penjelas, yaitu berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencangkup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Struktur berikutnya adalah interpretasi, yaitu berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya atau yang disebut dengan kesimpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain ilmiah, logis, dan objektif. Sedangkan ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu berupa kopula, kata kerjanya aktif, konjungsi, kemudian ada keterangan waktu, terdapat istilah ilmiah, dan terdapat pula kata ganti benda. Lalu bagaimana menulis teks eksplanasi? Yang pertama, tentukan topik yang menarik, yaitu tentang fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kalian sajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut, dan sebagainya. Yang kedua, buatlah rancangan kerangka atau teks. Membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasinya, kemudian penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasannya. Yang ketiga, kumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Keempat, kembangkan teks. Kembangkan teks kerangka karangan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima adalah menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Kemudian suntinglah jika ada kalimat yang belum sesuai atau ada kesalahan dalam penulisan. Ayo berdiskusi. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Kemudian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ini gambaran senter yang sudah kalian bongkar tadi. Kemudian kenali setiap bagian komponen-komponen ini, lalu tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Tabelnya terdiri dari nomor, nama komponen, dan fungsi komponen. Nomornya ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nama komponennya juga menyesuaikan dengan nomornya. 1 itu apa, 2 apa, dan seterusnya. Kemudian fungsi komponen. Komponen 1 berfungsi sebagai apa, kedua apa, dan seterusnya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut.
Amatilah rangkaian listrik sederhana ini pada lampu senter dan teliti. Kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman terdekat kalian. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kalian dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawabannya. Dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, kita ambil kesimpulan bahwa pada rangkaian seri baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi tidak ada percabangan. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Ketiga, fungsi baterai adalah sebagai sumber energi, terdapat kutub positif dan kutub negatif. Pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Keempat, fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu. Dan yang kelima, rangkaian seri biasanya terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu pada pohon Natal dan lampu-lampu hias yang lainnya, yaitu lampu LED ya. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Kolomnya terdiri dari bahan yang diperlukan, alat yang digunakan, kemudian nama bahan dan alatnya, fungsinya, serta jumlah yang diperlukan. Contoh nama bahannya yaitu baterai 1,5 volt, kemudian kabel, switch atau saklar on-off, lalu lampu dan fittingnya, kemudian ada selotip dan lakban. Alat yang digunakan adalah gunting dan cutter. Nah, kalian tuliskan fungsinya dan jumlah yang diperlukan ya. Dan seperti inilah contoh yang digunakan, bisa kalian tambahkan dengan botol bekas minuman. Jadi rangkaian baterainya nanti bisa kalian masukkan ke dalam botol bekas minuman. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Jika iya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik temanmu yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Ketiga, jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Keempat, jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Temukanlah permasalahannya. Dan yang terakhir adalah buatlah laporan kegiatan percobaan seperti yang sudah pernah diajarkan pada pelajaran yang lalu. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif.
Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Mulai dari pembangkit. Nah, teman-teman, di dalam pembangkit itu ada yang namanya turbin. Jadi, turbin ini berperan sebagai penggerak generator. Nah, generator ini merupakan mesin berputar yang akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan prinsip medan magnet dan penghantar listrik, dan dapat menghasilkan tegangan sebesar 6 kV sampai 24 kV. Kemudian tegangan tersebut akan disalurkan ke gardu induk dan akan dinaikkan tegangannya dengan menggunakan trafo step up menjadi 150 kV sampai 500 kV, dan akan ditransmisikan dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, tergantung seberapa besar tegangannya. Tegangan tinggi tersebut akan ditransmisikan langsung ke industri karena industri membutuhkan daya yang sangat besar. Selain ditransmisikan ke industri, tegangan tinggi tersebut juga akan ditransmisikan ke gardu induk dengan trafo step down-nya. Kemudian tegangan tersebut diturunkan menjadi tegangan menengah, yaitu sebesar 20 kV. Kemudian akan didistribusikan dengan menggunakan saluran udara tegangan menengah. Dari tegangan menengah ini akan didistribusikan ke lingkup bisnis, contohnya seperti mall, hotel, dan lain-lain. Sama seperti langkah sebelumnya, tegangan menengah tersebut akan diturunkan lagi tegangannya dengan trafo step down. Kalau kamu perhatikan tiang listrik di dekat rumahmu, biasanya ada beberapa tiang listrik yang memiliki trafo step down, dan tegangannya akan diturunkan menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt sampai 380 volt, yang mana tegangan ini akan didistribusikan ke rumah-rumah masyarakat. Seperti yang kita gunakan pada saat ini, tegangan yang diberikan oleh PLN untuk rumah-rumah masyarakat pada umumnya sebesar 220 volt. Jadi teman-teman, seperti itulah proses penyaluran listrik dari pembangkit sampai dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Ayo mengamati. Apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia? Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas kalian dan nyalakanlah lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok atau dengan teman terdekatmu, lalu tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut ini. Masa sebelum ada listrik, apa saja yang terjadi dan bagaimana setelah adanya listrik? Kemudian, amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Tuliskan dalam peta pikiran seperti berikut ini. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Dengan judul Kehidupan Sosial Budaya. Beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik, contohnya setrika arang. Kemudian kalian lanjutkan apa saja benda-benda yang ada sebelum adanya listrik. Kemudian benda beragam lainnya setelah adanya listrik, contoh di sini baru satu setrika listrik. Kalian lengkapi sendiri yang lainnya yang kalian ketahui di lingkungan kalian. Kemudian laporkan hasil pengamatanmu kepada guru. Pengaruh listrik pada kehidupan manusia. Perhatikan tabel berikut ini. Pengaruh pada kegiatan ekonomi sebelum adanya listrik, penerangan masih menggunakan api, pelita, obor, dan sebagainya. Biaya lebih hemat. Pekerjaan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan karena masih dikerjakan dengan cara manual.
Sesudah adanya listrik, penerangan semakin baik dan beragam. Pekerjaan lebih mudah dan cepat diselesaikan, dan biayanya tentu lebih mahal karena dari penggunaan listrik yang semakin meningkat. Selain itu, para pelaku industri juga semakin meningkat untuk kegiatan industrinya. Kemudian di kegiatan pendidikan, sebelum adanya listrik, mengerjakan tugas selalu pada siang hari. Di malam hari masih kesulitan untuk belajar karena penerangannya yang masih sederhana dan minim. Dan semua itu dapat merusakkan mata, sedangkan sumber belajarnya hanya tergantung pada buku saja. Sesudah adanya listrik, bisa mengerjakan tugas kapan saja. Kemudian dapat mengakses sumber belajar melalui berbagai media elektronik, dan belajar pun lebih mudah. Di kegiatan sosial, cara berkomunikasi masih sangat sederhana, yaitu dengan tatap muka berupa obrolan atau berbicara secara langsung. Jika berinteraksi jarak jauh, biasanya menggunakan surat. Sesudah adanya listrik, teknologi semakin maju. Banyak diciptakan gadget atau telepon pintar. Komunikasi menjadi lebih mudah meskipun berinteraksi jarak jauh. Selanjutnya, pada kegiatan budaya. Sebelum adanya listrik, alat penerangan yang masih sederhana membuat aktivitas di malam hari sulit dan masih lambat. Kemudian sesudah adanya listrik, aktivitas di malam hari pun lebih mudah. Semakin banyak orang yang tahu kebudayaan dari negara lain dengan beragam media sosial. Kemudian pengaruh pada kegiatan hiburan antara lain tidak adanya tempat hiburan dan hanya ada permainan tradisional yang lebih merasakan kebersamaan bermain bersama teman dan lingkungan sekitarnya. Kemudian sesudah adanya listrik, hiburan banyak sekali tempat-tempat yang sudah dibuat untuk tempat hiburan. Dan permainan pun banyak diciptakan dari gadget, yaitu berupa video game. Hal ini banyak sekali membuat anak-anak jarang berinteraksi dengan temannya dan lingkungannya. Dan disinilah terbentuk sikap egois. Setelah kita mempelajari tentang teks eksplanasi, kemudian tentang listrik dan penemu-penemunya serta komponennya, kemudian pengaruh listrik terhadap masyarakat dan kegiatan yang lain, ayo kita renungkan sejenak. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa manfaatnya pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Selamat berlatih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kedua. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Namun apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah masing-masing. Atau kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Oh ya sahabat, saksikan terus tayangan video ini ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.